Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini memberikan kepada kita suatu ajakan bagaimana kita merubah akan pola hidup kita untuk menambah umur dalam hidup kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Karena di dalam nasihat firman Tuhan dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, biarlah kita dapat menciptakan sukacita di dalam kehidupan kita setiap saatnya. Oleh sebab itu, baiklah kita datang kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan suatu sukacita yang begitu luar biasa dan kedamaian di dalam kehidupan kita masing-masing. Baiklah kita juga berdoa, meminta kekuatan, meminta kemampuan untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari. Ya, apapun yang kita lakukan, biarlah kita terus mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga. Pada saat ini kembali lagi, saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, jika hidup Anda bergantung padanya, ubahlah. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 5 ayat 8 sampai 14. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Ayatnya 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Tuhan, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ya, jadi inilah satu nasihat yang luar biasa bagi masing-masing kita, bagaimana orang ini mendapatkan kesembuhan, karena dia percaya bahwa orang yang ada di hadapannya dapat menyembuhkan dia. Ya, bagaimana Yesus juga, dia melihat orang-orang di sekitarnya yang merasakan akan suatu kesakitan, merasakan akan suatu beban hidup di dalam kehidupannya. Bila mana Yesus melihat dia patut untuk mendapatkan kesembuhan, maka Yesus akan melakukan itu. Mereka yang mencoba melakukan terlalu banyak perubahan besar sekaligus dalam pola hidup, seringkali kelelahan karena putus asa. Namun jika ada sakit, hidup Anda mungkin akan bergantung pada perubahan yang cepat. Ambil contoh diabetes. Rata-rata penderita diabetes tipe 2 berpikir bahwa jikalau engkau mengikuti perintah dokter, mereka akan baik-baik saja. Tetapi bahkan dengan perawatan medis dan pengobatan terbaik, gula darah mereka tidak berada di bawah kontrol optimal. Sebenarnya setiap orang dan jaringan di tubuh mereka perlahan-lahan mengalami kerusakan. Jika tidak demikian, penderita diabetes tidak akan mengalami efek samping yang buruk yang mereka derita. Diabetes adalah penyebab kebutaan nomor 1. 150 kaki diamputasi setiap hari di Amerika Serikat karena diabetes. Risiko penyakit jantung meningkat 10 kali lipat. Ya, jadi dikatakan bahwa bagaimana kita, ya bila mana kita mencoba melakukan terlalu banyak perubahan besar sekaligus dalam pola hidup, ya seringkali kelelahan karena putus asa. Namun jika ada sakit, hidup kita mungkin akan bergantung pada perubahan yang cepat. Ya, seringkali manusia ya yang berdosa ini, ya pada saat mereka menghadapi suatu masalah atau suatu hal, disitulah mereka mau cepat-cepat untuk melakukan perubahan. Karena mereka belum tahu ya akibatnya. Kalau mereka sudah tahu akibatnya, ya disitulah baru mereka mulai bergerak untuk melakukan perubahan. Tapi pada saat mereka masih sehat, mereka tetap melakukan hal-hal yang salah itu, sehingga dapat merusak akan tubuh mereka. Itulah manusia yang berdosa. Ya, pelajaran yang indah pada saat ini. Pada saat kita merasakan bahwa tubuh kita merasakan aman, tubuh kita sehat, baiklah kita terus menjaga itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Ya, di sini ada contoh mengenai penyakit diabetes. Ya, rata-rata penderita diabetes ini tipe 2 berpikir bahwa jikalau mereka mengikuti perintah dokter, mereka akan baik-baik saja.
tapi bahkan dengan perawatan medis dan pengobatan terbaik, gula darah mereka tidak berada di bawah kontrol optimal. Ya, sebenarnya setiap organ dan jaringan di tubuh mereka perlahan-lahan mengalami kerusakan. Jika tidak demikian, penderita diabetes tidak akan mengalami efek samping yang buruk yang mereka derita. Ya, jadi diabetes ini adalah penyebab kebutaan nomor 1. Ya, jadi kita harus berhati-hati ya di dalam mengkonsumsi segala sesuatunya. Jangan sampai berlebihan. Ya, biarlah semuanya itu seimbang di dalam kehidupan kita. Ya, kita meminta hikmat dari Tuhan. Ya, karena di setiap nasihat-nasihat firman Tuhan juga ya ada juga mengenai kesehatan. Ya, jadi baiklah kita dapat mengikuti itu di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana pada saat kita hidup mungkin di alam, ya Tuhan akan menyediakan ya tentunya makanan-makanan yang luar biasa. Ya, pada saat kita melihat di sekitar kita, di lingkungan kita, ya kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Oleh itu biarlah kita dapat meminta tuntunan Tuhan, supaya Tuhan dapat memberikan yang terbaik, ya dapat merubah kehidupan kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Apa yang dibutuhkan adalah perubahan yang cepat, dengan berolahraga, berjalan sekitar 4 mil sehari atau setara dengan itu, dan hanya makan makanan nabati dan tidak mengkonsumsi makanan produk olahan. Dalam waktu 3-6 minggu lebih dari 50% penderita diabetes tipe 2 bisa sembuh dengan cukup baik, ya sehingga tidak memerlukan pengobatan. 80-90% dari neuropati diabetik akan sembuh sepenuhnya. Ya, jadi inilah bagaimana di sini dikatakan bahwa apa yang dibutuhkan adalah perubahan yang cepat. Ya, dengan berolahraga, ya, atau berjalan sekitar 4 mil sehari atau setara dengan itu, dan hanya makan makanan nabati dan tidak mengkonsumsi makanan produk olahan. Ya, jadi kita mengolah sendiri makanan kita masak sendiri sehingga kita dapat mengukur ya rasa itu. Ya, jangan kita mengkonsumsi makanan yang instan, tapi bagaimana kita mengolah makanan kita sendiri sehingga kita tahu bahwa makanan itu betul-betul sehat. Penyakit jantung juga membutuhkan perubahan yang cepat. Tanda paling umum dari masalah jantung adalah kematian mendadak. Jadi jangan menunggu angina atau nyeri sebelum melakukan beberapa perubahan. Telah terbukti jika lemak dalam makanan dikurangi hingga 10% asupan kalori bersamaan dengan olahraga dan perubahan lainnya. Rata-rata penurunan plak aterosklerosis sebesar 5,5% terjadi dalam 12 bulan. Kebanyakan serangan jantung tidak terjadi akibat penumpukan plak yang akhirnya menutup arteri. Sebaliknya, karena penumpukan plak pada dasarnya tidak stabil, maka tutup di atas plak bisa pecah sehingga lemak kolesterol di dalamnya mengalir ke aliran darah. Hal ini menyebabkan gumpalan terbentuk dan menyumbat arteri. Meskipun plaknya tidak besar, mengubah pola makan seseorang secara drastis dapat menyebabkan tutupnya menjadi stabil dalam beberapa minggu. Ya, jadi jika Anda sehat dan ingin tetap seperti itu, tentukan tujuan apa yang Anda ingin capai dan tempatkan diri Anda pada rencana peningkatan hidup yang bertahap. Namun jika Anda sudah sakit, jangan menunggu. Apakah Anda memiliki hari esok atau tidak bergantung bagaimana Anda menjalani hari ini. Ya, jadi apapun yang kita derita, penyakit apapun yang kita alami, kembali lagi kita harus merubah pola hidup kita. Ya, bagaimana kita juga harus mempunyai hubungan kita dengan Tuhan. Meminta, Tuhan bantu saya hari ini supaya saya dimampukan untuk melewati penderitaan ini atau penyakit yang saya alami. Kita harus mengaku kepada Tuhan, Tuhan mungkin saya sudah salah. Saya sudah menyakiti tubuh saya sendiri. Bantu saya Tuhan untuk mau merubah semuanya. Ya, kalaupun Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, baiklah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Walaupun tidak, biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas semuanya. Ya, karena Tuhanlah yang menciptakan kita, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan di dalam tubuh kita. Baiklah kita mau berusaha sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Ya, seringkali kita sebagai manusia, kita mau kesembuhan itu datangnya segera atau cepat. Tetapi Tuhan kita mempunyai waktu di dalam
diri kita masing-masing. Oleh sebab itu baiklah kita boleh bersabar menunggu jawaban Tuhan. Ya, karena jawaban Tuhan adalah jawaban yang pasti, jawaban yang sesuai dengan kehendak. Bagaimana kita juga harus terus merasakan syukur kita hanya kepada Tuhan saja. Sehingga kehidupan kita merasakan kedamaian yang Tuhan berikan di dalam hati kita masing-masing. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani, biarlah kita jalani itu dengan sepenuh hati kita. Ya, karena Tuhan akan selalu menolong kita, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun banyak sekali penyakit-penyakit yang akan kita alami di dalam kehidupan kita kalau kita melanggar akan setiap aturan-aturan kesehatan ini. Tapi kembali lagi nasihat firman Tuhan mengingatkan kembali kita. Kita boleh terus bergantung hanya kepada Tuhan. Ya, judulnya tadi, jika hidup Anda bergantung padanya, ubahlah. Ya, kita dapat mengubah kehidupan kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya, sebagaimana Yesus katakan kepada seorang yang lumpuh ini, ya, di dalam Yohanes 5 ayat 8-14. Ya, Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya, orang ini percaya, dia menuruti apa yang Yesus katakan. Ya, walaupun pada saat itu adalah hari Sabat. Ya, tapi disitulah bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan. Melakukan hal-hal yang baik di hari itu. Ya, sebenarnya setiap hari kita melakukan hal yang baik untuk Tuhan kita. Hal yang benar. Ya, walaupun seringkali ada orang-orang yang mencari kesalahan kita. Tapi jangan kita hiraukan mereka. Karena kita tahu bahwa inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun orang-orang itu akan mungkin mengejek kita atau memojokkan kita dan lain sebagainya. Ya, biarlah kita sabar menghadapinya. Ya, karena kita tahu bahwa kita tidak bisa membela diri kita. Hanya Tuhanlah yang akan membela kita. Inilah suatu pelajaran yang begitu indah bagi kita. Biarlah kita boleh terus bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Dikatakan di sini, untuk tetap sehat secara rohani, tempatkan diri Anda pada perencanaan peningkatan kehidupan rohani yang bertahap. Namun jika Anda mempunyai penyakit, dosa, mintalah kuasa kemauan dari Tuhan untuk membuat perubahan yang segera saat ini juga. Ya, jadi kita harus meminta perubahan yang segera pada saat kita melakukan kesalahan. Baiklah kita boleh sadar, menyadari itu semua dan kita berdoa kepada Tuhan untuk mau diubahkan sesuai dengan kehendak-Nya. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh terus bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.